Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan pula nikmatku untukmu, dan aku telah rela Islam menjadi agamamu. Diriwayatkan bahwa ayat tersebut diturunkan sesudah waktu asar pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji wada. Sedang baginda Nabi SAW pada waktu itu berada di Arafah dan di atas unta. Ketika ayat tersebut turun, Nabi SAW tidak kuat menerimanya, mengingat isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Maka beliau bersandar pada untanya, dan untanya pun kemudian duduk. Maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah sempurna urusan agamamu. Terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah, dan demikian juga apa yang dilarang olehnya. Maka kumpulkanlah para sahabat dan beritahukan kepada mereka." Nabi SAW terus kembali dari kota Mekah dan datang ke kota Madinah. Kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan membacakan ayat tersebut serta memberitahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh malaikat Jibril. Maka para sahabat Rasulullah SAW gembira sambil mengatakan, "Alhamdulillah, agama kita telah sempurna. Alhamdulillah, Alhamdulillah." Kecuali Abu Bakar radhiyallahu an yang merasakan susah dan terus pulang, menutup pintu serta menangis di siang hari maupun di malam hari. Hal itu didengar oleh para sahabat yang lain dan mereka berkumpul, kemudian datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis di saat riang dan gembira? Karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kita." Abu Bakar menjawab, "Wahai teman-teman, kalian tidak tahu musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu sekalian mendengar bahwa suatu perkara itu bila sempurna menjadi tampaklah kekurangannya? Dan ayat ini juga menunjukkan perpisahan kita dengan baginda Nabi SAW. Keadaan Hasan Husain menjadi yatim dan istri-istri baginda Nabi menjadi janda semuanya." Mendengar itu, maka terjadilah jeritan-jeritan, teriakan-teriakan di antara para sahabat, dan semuanya menangis. Selain mereka itu ada pula para sahabat yang mendengar tangisan itu terdengar di rumah Abu Bakar radhiyallahu an, dan mereka segera datang menghadap kepada baginda Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak tahu mengapa kami mendengar kawan-kawan sahabat pada menangis dan menjerit-jerit di kediaman Abu Bakar, ya Rasul." Maka berubahlah ruman muka Nabi SAW serta merta berdiri dan cepat-cepat pergi kepada para sahabat di kediaman Abu Bakar, dan beliau mendapatkan mereka betul-betul menangis dan menjerit-jerit. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Apakah yang menyebabkan kamu sekalian menangis?" Sahabat Ali radhiyallahu an menjawab, Abu Bakar mengatakan, "Saya telah membau dari ayat ini akan bau tanda-tanda wafatnya engkau, wahai Rasulullah. Apakah ayat ini menunjukkan akan wafatnya engkau ya Rasul?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu benar, dan sungguh telah dekat waktuku meninggalkan kalian semua, dan telah sampai pula waktu perpisahanku dengan kalian semua. Kejadian itu menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah di antara sahabat yang lebih mengetahui. Ketika Abu Bakar mendengar yang demikian itu dari Rasulullah, ia menjerit dengan jeritan yang sangat keras serta tersungkur karena pingsan. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu badannya gemetar, dan para sahabat pun ribut, sibuk, merasa ketakutan semuanya, dan semuanya menangis, sangat keras. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabat tangan para sahabat satu persatu dan meninggalkan mereka sambil menangis, dan telah berwasiat pula kepada mereka, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dan takutlah kamu sekalian pada hari di saat mana kamu dikembalikan kepada Allah. Dan ini adalah ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar berkhutbah dengan sungguh-sungguh, sehingga mata semuanya menangis, hati menjadi cemas dan takut, gentar, dan badan menggigil. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita yang menggembirakan dan yang menakutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah dekat ajalnya, beliau menyuruh Bilal agar azan mengundang orang-orang untuk mengerjakan sholat. Maka berkumpullah para sahabat Muhajirin dan Ansor ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dengan ringan. Lalu beliau naik mimbar membaca hamdalah, memuji kepada Allah, dan berkhutbah dengan kalimat-kalimat yang baligh, tepat, sehingga hati menjadi gentar dan mata pun menangis. Dan beliau bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyya wa nasiha wa da'iyan ila Allah bi'idhnih, wa kuntu lakum kal akhil musyaffiq wal abir rahim, man kanat lahu 'indi madlamah falyaqum wal yaqtassa minni qabla al-qisas fil qiyamah." Wahai kaum muslimin, sesungguhnya saya bagi kamu sekalian itu sebagai nabi dan penasihat serta sebagai orang yang mengajak kepada jalan Allah dengan izinnya. Dan adalah saya bagimu itu seperti saudara kandung yang kasih sayang, dan seperti ayah yang belas kasih. Maka barang siapa yang mempunyai hak yang bisa dituntut, hendaklah berdiri dan membalas kepada saya sebelum saya dituntut balas di hari kiamat. Tidak seorang pun yang berdiri, sehingga beliau bersabda kedua kali dan ketiga kali. Maka berdirilah seorang laki-laki yang bernama Ukasah bin Muhsan. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, "Mohon ampun wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya Tuhan tidak mengumumkan kepada kami berkali-kali, tentu saya tidak mengemukakan hal ini. Sungguh saya pernah bersama Tuhan di dalam perang Badar, sedang onta saya mengikuti onta Tuhan ya Rasul. Maka saya turun dari onta dan saya mendekati engkau agar supaya saya bisa mencium paha Tuhan. Tiba-tiba engkau telah mengangkat tongkat dan engkau pukulkan onta supaya berjalan lebih cepat, dan engkau pukul juga tulang rusuk saya. Maka saya tidak tahu apakah Rasulullah sengaja ataupun hendak memukul unta engkau sendiri wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ukasah, Rasulullah dijauhkan
bersengaja memukul engkau. Selanjutnya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Bilal, Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkat saya. Bilal pun keluar dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meletakkan tangannya di atas kepala dan berkata sendiri, Inilah Rasulullah yang telah menyediakan dirinya untuk dikisos. Setibanya di rumah Fatimah, ia mengetuk pintu. Siapa di pintu? Saya datang kemari untuk mengambil tongkat Rasulullah. Wahai Bilal, untuk apa ayah memerlukan tongkat? Wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah telah menyediakan diri untuk dikisos. Siapa Bilal yang sampai hati mau membalas Rasulullah? Ukasah. Kemudian Bilal mengambil tongkat dan terus pergi masuk masjid serta menyerahkan tongkat kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyerahkan tongkat itu kepada Ukasah. Melihat yang demikian itu, maka Abu Bakar dan Umar berdiri seraya berkata, Wahai Ukasah, kami berdua berada di hadapanmu, maka balaslah kami dan jangan engkau membalas Rasulullah. Wahai Abu Bakar dan Umar, duduklah engkau. Sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui tempatmu berdua. Maka Ali radhiyallahu an berdiri seraya berkata, Wahai Ukasah, saya di dalam hidup ini selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sampai hati saya melihat engkau mengkisos dan membalas Rasulullah. Dan inilah punggungku, wahai Ukasah, dan ini perutku. Balaslah dengan tanganmu, dan jilidlah, pukullah saya dengan tanganmu, Ukasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai Ali, duduklah. Sungguh Allah telah mengetahui tempatmu dan niatmu, wahai Ali. Ya Rasulullah. Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri seraya berkata, Wahai paman Ukasah, tidaklah engkau tahu bahwa kami berdua adalah cucu Rasulullah? Maka engkau mengkisos kami, engkau membalas kami, berarti sama dengan membalas Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Wahai buah hatiku, duduklah kamu keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ukasah, Ukasah, pukullah jika engkau hendak memukul. Ukasah berkata, Wahai Rasulullah, engkau telah mukul saya waktu itu, sedangkan saya tidak memakai pakaian, ya Rasul. Saya tidak pakai baju. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepas pakaian atau bajunya, sehingga para kaum muslimin menjerit sambil menangis. Nah, Ukasah, aku sudah melepas bajuku. Ayo silahkan, pukullah saya. Tatkala Ukasah melihat badan Rasulullah yang putih itu, dia menubruk berlari, memegangnya dan menciumi punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Saya tebus engkau dengan jiwaku. Wahai Rasulullah, siapa orang yang sampai hati membalas engkau? Sungguh saya melakukan yang demikian ini dengan harapan agar supaya badan saya yang hina ini bisa bersentuhan dengan badan engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saudara-saudara, ketahuilah, barang siapa ingin melihat ahli surga,
hendaklah dia melihat orang ini. Dia melakukan sesuatu karena kecintaannya padaku. Ukasa, engkau beruntung. Ukasa. Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع